falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And who will gone before us, and who will believe? We sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Your throne and dominion, so power and positions, all name stands above them all. And the angels cry, holy, and creation's skies, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you be if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk in freedom, if you bear His name, oh, sing a song forever to the Lamb. We sing this song, we sing this song forever and amen. Just cry, holy, our creation's cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Holy to the kings of kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Terpujilah Tuhan Raja di atas segala raja. Pada hari ini kita akan mengembalikan persepuluhan atau persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan telah memberkati kita pada bulan Juli yang lalu. Dan ini minggu pertama di bulan Juli. Mari Bapak Ibu yang belum punya amplop, mari angkat tanganmu. Biarkan para pelayan Tuhan membagikan amplop untuk mengembalikan persepuluhan kita pagi hari ini. Adakah yang belum punya amplop, boleh angkat tangannya. Jika Bapak Ibu memberikan secara online atau transfer bank, di layar monitor saudara ada tertera nomor rekening bank dari GBI LPG. Kita juga bisa transfer lewat nomor rekening yang ada di depan ini. Baik Bapak Ibu, udah punya amplop semua? Kalau udah, kita akan bacakan, deklarasikan teks yang ada bersama-sama di layar kita. Kita akan bacakan bersama-sama pada hitungan ketiga. Sudah siap? Mari kita baca layaran di layar saudara. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada hari ini Minggu 7 Juli 2024, saya tidak datang dengan tangan hampa. Pada hari ini saya mempersembahkan persembahan buah persepuluhan sebagai salah satu cara saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Saya percaya dalam firman-Mu dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Sebab itu aku percaya pada tahun bangkit dan jadi teranglah. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, supaya aku senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang bulan Juni yang lalu. Kami merasa diberkati dan kami sungguh bersuka cita sebab Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengembalikan
atau memberikan persembahan persepuluhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dalam perkenanan-Mu. Pagi hari ini kami persembahkan persepuluhan ini sebagai salah satu cara kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita kembalikan persepuluhan kita dengan kotak persembahan yang ada di samping kiri kanan depan. Tuhan memberkati kita semua. Let the angels rise, holy. Let creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Let the people say, holy. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Mari sambil berdiri saudara katakan, all throne and dominion, all power and position, all name stands above them all. All name, oh, the highest. Your name the greatest, your name stands above them all. Come on, all thrones and dominions, all power and position, all name stands above them all. Let the angels cry, holy, all creation cry. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami suka memuji Engkau Tuhan. Kami suka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hari ini kami percaya ada janji-janji Tuhan yang sedang digenapi dalam hidup kami. Kami percaya anugerah-Mu tidak pernah berakhir atas kami. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang tercurah bagi kami itu sempurna menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Ajari kami hari ini Tuhan, untuk terus mengalami, bahkan mendengarkan
suara Tuhan, mengalami Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan, setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, ya Roh Kudus berbicara kepada kami dengan cara yang ajaib, nyatakan isi hati Tuhan, isi hati surga bagi kami hari ini. Terima kasih, beracara di tengah-tengah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita masuk bulan Juli, disambut hawa dingin ya. Siapa yang kedinginan Bapak Ibu? Saudara ada yang kedinginan? Wah, ada yang angkat tangan. Waduh, kalau kedinginan, ada yang kedinginan mungkin AC-nya bisa dimatikan satu gitu ya. Ini terlalu dingin gak? Puji Tuhan ya, dulu pernah kita kepanasan ya tempat ini ibadah ya, berkeringat. Iya, hari ini kedinginan, Tuhan tuh baik ya. Saudara lebih suka kepanasan atau kedinginan? Lebih suka kedinginan. Ya, kalau kedinginan bisa matikan, kalau kepanasan nggak bisa ya, didinginkan ya. Oke, puji Tuhan, tetap mengucap syukur saudara. Pembangunan ini tahap 1 sedang berjalan. Kalau hari ini kita lihat ya 90%, 80%. Masih ada yang harus difinalisasi. Dan saya percaya kita semua di tempat ini sekarang sedang menggenapi visi Allah yang besar. Katakan amin. Visi itu selalu besar. Dan visi itu luar biasanya, kadang-kadang waktu kita melakukan kita tidak tahu. Tapi nanti ke depan hal-hal yang ajaib akan terjadi. Visi itu seperti itu. Jadi visi itu bukan hari ini lakukan, besok kita minta hasilnya. Visi itu seperti waktu Abraham, Tuhan bilang kasih visi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saudara, Abraham ngalamin gak kira-kira? Keturunannya yang ngalamin. Berapa ratus tahun kemudian atau berapa saat kemudian. Saudara, kalau kita menjadi bagian dari orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menggenapi visi, mari kita lakukan. Saya belum mengerti Pak, Tuhan akan buat saudara dan saya mengerti. Jadi kalau ada kesempatan untuk ambil bagian dalam sebuah visi, ambil kesempatan saudara. Saudara jadi alatnya Tuhan untuk menggenapi visi. Seperti Abraham, seperti Yusuf, seperti Musa, seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Hari ini Tuhan kirim banyak Yusuf-Yusuf di tempat ini. Tuhan kirim banyak seperti Abraham di tempat ini saudara. Orang-orang percaya walaupun tidak melihat. Saudara percaya walaupun gak melihat ya. Nah itu percaya sama visi itu seperti itu yang daripada Tuhan. Untuk menggenapi visi saudara, untuk tahu visi, kadang kita harus mengubah pikiran kita, hati kita. Visi itu perlu berpikir di luar yang biasanya. Visi itu perlu kita untuk berpikir besar. Ada seseorang yang bernama Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt ini adalah istri dari mantan presiden Amerika, Theodore Roosevelt. Ya. Amerika itu pernah punya presiden terkenal namanya Theodore Roosevelt. Nah istrinya ini pernah menyampaikan seperti ini yang sering dikutip oleh orang. Tiga hal yaitu tentang pikiran. Ya. Pikiran kecil itu membicarakan orang. Pikiran sedang membicarakan tentang peristiwa, events. Pikiran besar membicarakan ide. Nah ini. Jadi maksudnya seperti itu. Kalau seseorang berpikiran kecil, itu fokusnya cenderungnya bicara tentang orang lain. Fokusnya selalu melihat kepada orang. Ceritakan tentang orang lain. Membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Menyalahkan orang lain. Ngomongin orang lain. Ujung-ujungnya gosip. Ini perkataan ini terkenal nih, Eleanor Roosevelt nih, banyak dipakai dalam seminar-seminar. Pikiran sedang itu suka membicarakan peristiwa. Jadi event. Kalau orang suka membicarakan peristiwa, dia ingin tahu. Dia membicarakan kejadian. Dan saudara tahu apa yang terjadi di situ adalah menghasilkan knowledge, pengetahuan. Akhirnya dia mengerti sesuatu. Nah pikiran besar itu menghasilkan ide, inovasi. Dan ujung-ujungnya menghasilkan solusi. Dari antara tiga ini kita bisa bertanya pada diri kita hari ini. Kita yang mana? Pikiran kita yang mana ini? Kecil, sedang, atau besar? Kita bisa lihat belajar dari apa yang kita lakukan hari-hari ini atau dulu sampai sekarang.
Nah saudara, contohnya Isaac Newton. Isaac Newton ini mungkin yang masih sekolah atau pengajar ingat ya, Isaac Newton ini penemu hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu yang hukum yang menemukan ini loh. Ini kalau saya lepaskan jatuh nggak saudara? Jatuh kan ke bawah ya. Misalnya saya lepaskan jatuh ke bawah. Nggak pernah kan saudara melihat ini dilepaskan jatuh ke atas, naik ke atas? Jarang ya, hampir nggak pernah ya. Nah, Isaac Newton itu katanya nih ceritanya, kalau kita dulu diajarin waktu di sekolah, nggak tahu. Ini saya diajarinya mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Mungkin ceritanya bisa beda hari ini. Adik-adik gimana ceritanya di sekolah? Tapi yang saya dengar begini nih, ceritanya Isaac Newton itu, dia mengamati apel. Ya kan apel itu jatuh, duduk-duduk, tiba-tiba dia lihat apel itu jatuh. Nah, waktu apel itu jatuh, Isaac Newton ini pikirannya seperti apa kira-kira? Kalau orang pikiran kecil, ya, dia akan berpikir seperti ini. Siapa yang ngelempar apel ke gua? Siapa kan? Subjeknya siapa? Siapa ini yang lempar apel, ya kan? Itu kalau orang berpikiran kecil tuh selalu siapa dan siapa. Tapi kalau pikiran sedang, wah ini lagi musim apel kayaknya ya. Wah kayaknya ini saya bisa cari apel nih, beli apel nih. Musim, event. Tapi pikiran besar, yang itu yang waktu dia ngelihat apel jatuh. Kenapa apel jatuhnya ke bawah nggak ke atas ya? Lalu dia cari, dan akhirnya dia menemukan hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu mendasari semua yang banyak kita lakukan, termasuk bikin pesawat terbang harus menguasai hukum gravitasi, saudara. Nah, hari ini siapakah Anda? Pikiran Anda seperti apa? Nah, ini baru permulaan, saudara. Nah, mengenai hal-hal besar, untuk sebuah visi diperlukan pikiran yang berbeda. Diperlukan pikiran-pikiran yang besar. Diperlukan pikiran yang bisa menjangkau, karena Tuhan kita tuh besar. Semua hal yang daripada Tuhan, panggilannya besar, visinya besar. Dan Tuhan ingin membuat pikiran dan hati Anda mengarah kepada hal-hal yang besar. Arahnya selalu di situ, saudara. Tuhan ingin Anda berpikir yang besar, karena Tuhan kita besar. Nah, mengenai pikiran dan hati, hari ini saya akan masuk ke topik firman Tuhan hari ini, saudara. Seringkali di dalam firman Tuhan kita dikatakan kita harus taat, ya. Kita tuh harus taat, menjadi orang taat. Kita semua tahu. Tapi waktu berbicara ketaatan, itu seringkali kita terjebak dalam suatu framework, suatu kerangka, yaitu kalau mau taat, kita harus mengusahakan, mengorbankan, melakukan sesuatu. Bahkan kalau perlu jungkir balik, saudara. Itu prinsip yang sering kita dengar. Dan memang banyak melakukan itu dan mereka mendapat hasilnya. Tapi ada satu format ketaatan yang mungkin sering terlewat dari kita semua. Yaitu apa, saudara? Yaitu belajar menerima dari Tuhan. Seringkali kita berpikir kalau taat itu harus mengusahakan, memberi. Benar. Allah kita tuh Allah yang memberi. Tapi jangan lupa bagian lain yang gak kalah pentingnya, yaitu waktu Anda belajar taat, Anda juga belajar menerima dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat sedikit menerima dari Tuhan, itu juga adalah ketaatan. Mari kita baca Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Nah, ini saudara kita lihat di sini di ayat ini. Kata senang di atas dalam bahasa Ibraninya itu ratsa, natsar, yang artinya kita itu melihat jalan Tuhan, melihat rencananya dan rancangannya yang indah atas hidup kita. Ya. Biar matamu senang. Waktu kita tuh senang maksudnya waktu melihat rancangan Tuhan atas hidup kita, rancangan indah. Jadi Tuhan ingin berikan hatimu, hati, pikiranmu kepada Tuhan. Supaya Anda dan saya bisa melihat rancangan Tuhan. Bahkan bisa menikmati rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Itu maksud Tuhan. Nah, ini memberikan hati itu berarti bukan sekedar taat ya Pak ya. Bukan. Memberikan hati itu yaitu belajar untuk menerima yang terbaik, yang baik daripada Tuhan ya. Seperti misalnya nih, Tuhan tuh sudah sediakan damai sejahtera buat saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 27.
Percaya kan? Yohanes 14 ayat 27. Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kok saya masih gelisah dan gentar, Pak? Apakah Anda sudah terima damai sejahtera itu? Itu pertanyaannya. Hari ini apakah Anda sudah terima? Belajar menerima. Saya masih khawatir, Pak. Belajar menerima. Karena Yesus katakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia melihara kamu. Kalau kita percaya dia yang pelihara, berarti kita terima dong pemeliharaannya. Kita terima dong damai sejahteranya. Nah ini kita akan sama-sama hari ini renungkan bersama-sama. Apakah saudara menerima yang Tuhan janjikan ini? Apakah waktu saudara jalan ke gereja hari ini tadi perasaannya gelisah, khawatir, takut akan sesuatu, ada ketidakpastian, ada sesuatu yang rasanya saudara gak terima dari Tuhan. Saudara, salah satu yang Tuhan minta tentang ketaatan adalah menerima dari Tuhan, menerima dari Dia, karena Dia memberikannya buat Anda. Bisa menolak, Pak, bisa kalau Anda mau menolak. Tapi sayang, nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Kita ingin tahu apa sih, Pak, yang kita terima dari Tuhan. Menerima apa? Banyak, saudara, yang harus kita terima. Kasih. Mustahil Anda bisa mengasihi kalau Anda gak menerima kasih. Benar gak? Kalau Anda gak pernah ngerasakan dikasihi, gimana Anda tahu mengasihi seorang? Mungkin Anda bisa coba mengasihi, tapi mungkin bukan itu yang terbaik. Kenapa? Anda gak pernah dikasihi. Kalau Anda gak terima kasih Allah, gimana Anda bisa punya kasih yang Tuhan mau dalam hidup Anda? Keselamatan. Mungkin ada di sini yang belum yakin dia selamat, hidupnya selamat. Saudara, hati-hati. Itu celah buat hidup Anda, buat si iblis untuk mulai berperkara dalam hidup Anda. Kalau Anda gak yakin Anda adalah orang yang diselamatkan, sudah terima keselamatan. Minggu lalu kita melakukan baptisan. Puji Tuhan, 10 jiwa di tempat ini, anak muda dan orang dewasa, melakukan baptisan, menerima baptisan selam. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Saya percaya dan yakin semua yang melakukan baptisan, mereka adalah orang-orang juga yang percaya. Aku percaya, aku diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena aku percaya Yesus telah mati buat aku. Yesus mencurahkan darahnya, mati di kayu salib buat aku, supaya aku diselamatkan. Yang tadinya aku tidak layak, aku belum selamat, sekarang aku selamat. Saudara tahu lagunya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Terus apa lanjutnya? Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali lagi sama-sama yuk. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Kasihnya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Kemarin ngalamin baptisan, bicara tentang keselamatan. Sekali Yesus tetap Yesus ya. Ada di sini nggak? Atau mungkin ada yang nggak datang hari ini? Saya katakan, waktu engkau dimeteraikan hari ini melalui baptisan ini, Dia gak pernah melepaskan engkau, kecuali engkau yang melarikan diri dari Dia. Itu bedanya. Kasih Yesus itu lebih kuat daripada kegagalanmu, lebih kuat daripada masa lalumu, lebih kuat daripada ketakutanmu. Manusia bikin salah, pasti bikin salah manusia. Tapi Yesus gak pernah salah pilih engkau. Itu saudara. Kuasa dan otoritas, Yesus janjikan saat engkau terima Dia, engkau terima kuasanya juga. Kebenarannya, nah ini, kebenaran yaitu firman Tuhan. Kebenarannya itu ya dan amin. Seringkali orang berpikir, ngambil kebenarannya hanya separuh-separuh. Hari ini saudara,
engkau harus terima kebenarannya. Itu satu-satunya kunci. Engkau mengalami hidup yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Engkau akan melihat hidup yang indah bersama Tuhan kalau engkau terima kebenarannya. Damai sejahtera, kebaikannya, penyediaannya, rancangannya, tuntunannya, perlindungannya, kemenangannya. Karena dia menang, engkau menang. Engkau terima gak hari ini? Engkau sudah terima gak? Kok belum ya Pak? Tuhan janjikan engkau terima, asal engkau mau. Dia sediakan. Kesembuhannya, masa sih Pak? Dia sudah sediakan, asal engkau terima. Nah ini loh kuncinya, terima. Memang untuk terima dibutuhkan iman. Untuk terima dibutuhkan percaya. Nah ini beda kan hari ini? Hari ini kita bicara tentang Allah yang memberi. Seringkali orang berpikir Allah menuntut, Allah menuntut, Allah menuntut. Sehingga aku harus melakukan A, aku harus melakukan B, aku harus melakukan C. Supaya aku berkenan pada Allah. Hari ini engkau berkenan kepada Allah saudara. Kalau enggak dia gak akan selamatkan engkau. Engkau berkenan karena Yesus dalam hidupmu. Sekarang terimalah yang terbaik dari Tuhan. Ini waktunya Anda, oh jadi saya harus terima. Terimalah yang terbaik dari Tuhan dalam hidupmu. Yang suka ngambil itu iblis. Nanti kita akan lihat iblis yang suka mengambil yang menjadi hak Anda. Nah saudara, kekhawatiran serahkan kepada Tuhan seperti kata firman Tuhan. Maka engkau akan terima damai sejahtera. Ketakutan serahkan kepada Tuhan, maka engkau akan terima damai sejahtera. Ada yang harus Anda lepaskan supaya Anda terima damai sejahtera itu. Kalau engkau pegang terus kekhawatiran, ketakutanmu hari ini, engkau sulit akan menerima yang terbaik dari Tuhan, menerima damai sejahteranya. Saudara, ilustrasinya sederhana. Bayangkan kalau anak raja. Siapa di sini yang anak raja? Kita semua anak raja. Anda dan saya anak raja. Masa sih Pak? Yesus raja segala raja. Anda dan saya anak raja. Yang dibutuhkan sekarang supaya Anda menerima fasilitas anak raja adalah cara hidup kita harus cara hidup anak raja. Ada aturan main. Aturan main belajarnya di mana Pak? Pelajari firman Tuhan aturan mainnya. Bayangkan saudara, anak raja itu kalau Anda kemanapun, Anda akan dikawal, Anda akan dijagai, Anda disediakan fasilitas yang luar biasa yang harus Anda terima. Saudara mungkin pernah dengar kisahnya anak-anak rajanya di dunia ini. Di mana pangeran-pangeran, karena mereka capek saudara. Setiap mereka makan di luar diawasin sama pengawal. Mereka main sama temennya diawasin, mereka sekolah diawasin, ada pengawal khusus. Mereka capek, mereka bosan, mereka akhirnya melarikan diri. Filmnya juga sudah banyak itu, sudah bisa tonton. Mereka melarikan diri dari pengawalan, dari fasilitas kerajaan. Dan apa yang terjadi? Masalah kan? Ya kan? Masalah. Sebagai anak kerajaan, warga kerajaan surga, ada aturan main. Kecuali kalau Anda ingin hidup sebagai misalnya pencuri yang tidak dalam lingkungan kerajaan, penjahat, orang luar, orang buangan, gak mau ikutin aturan kerajaan silahkan. Tapi sebagai warga kerajaan ada aturan main. Dan aturan main ini yang harus kita kenali, kita belajar setiap hari. Kita perlu dengar langsung dari Tuhan. Nah saudara, kita hari ini akan belajar juga mengapa kita harus taat. Sedikit mengenai harus taat. Ada orang bicara bahwa kita taat supaya kita itu dilayakkan. Saudara, di dalam perjanjian baru dikatakan, Anda taat karena Anda tahu Anda sudah dilayakkan. Beda loh ya. Taat supaya Anda layak dengan taat karena Anda tahu Anda dilayakkan itu beda. Seperti tadi, anak raja, saya ngikutin aturan main. Supaya apa? Karena saya tahu saya anak raja. Supaya saya mengalami yang terbaik dari Tuhan. Aturan mainnya sudah tahu kan? Firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran tadi yang Anda terima. Ada orang bicara, saya lakukan ini Pak, supaya saya dilayakkan. Kita lihat firman Tuhan, slide selanjutnya 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Waktu Yesus mati, Yesus tebus saudara, itu anugerah, itu kasih karunia, bukan karena perbuatan saudara dan saya, ya. Dan oleh karena itu Anda dibenarkan secara cuma-cuma.
Anda tiba-tiba yang tadinya nggak layak menjadi layak. Dan karena Anda layak, dilayakkan oleh Yesus, kuasa darah Yesus, maka hari ini apapun yang Anda lakukan, saudara, itu karena Anda telah dilayakkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Jadi nggak ada intimidasi lagi, nggak ada ketakutan, nggak ada alasan nggak datang ke gereja karena saya merasa nggak layak. Saya ketemu beberapa orang, saya tanya kenapa kamu tidak ke gereja? Pak, saya rasanya nggak layak, Pak. Kamu sudah terima Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat? Pernah, Pak, sudah. Kenapa? Saya merasa nggak layak, Pak. Saya banyak melakukan kesalahan. Saya banyak melakukan hal ini, ABCD, dosa-dosa dia sebutin semua. Saya bilang, dosamu itu sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Kamu datang, kamu minta ampun. Dosamu sudah tebus. Itu tidak mengubah jati dirimu, sertifikatmu sebagai warga kerajaan surga. Datang sama Tuhan, minta ampun. Jangan biarkan iblis mengintimidasi pikiranmu. Sertifikatmu masih engkau pegang sebagai anak kerajaan. Saudara, hari ini kita hidup taat karena kita sudah dilayakkan, bukan supaya kita layak. Jadi kalau hari ini engkau taat, engkau melakukan perkara-perkara yang baik, bukan karena supaya engkau dilayakkan. Amin. Waktu engkau melakukan perkara yang baik karena engkau tahu engkau anak raja, engkau sudah dilayakkan sama Tuhan melalui kuasa darah Yesus. Perbuatan baikmu hari ini tidak mengubah statusmu sebagai anak raja yang sudah dilayakkan Tuhan Yesus, tapi perbuatan baikmu hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Segala perbuatan baik engkau lakukan hari ini untuk memuliakan Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Kalau engkau mengucap syukur, berterima kasih, dan engkau sangat mengasihi Dia, lakukan terus hal-hal yang baik. Lakukan terus hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Hanya itu aja, saudara. Ketika kita tidak sepakat, tidak mau menerima semua anugerah Allah tadi, yang banyak tadi, ya di slide yang kedua tadi, itu artinya kita sedang tidak taat. Kan Allah bilang, ayo berikan hatimu, berikan dirimu, aku akan berkati engkau, aku akan berikan semua ini, dan semua ini harus kamu terima. Tapi kita gak sepakat. Sebagai anak raja kita bilang, aku gak mau Tuhan, aku gak mau diawasin terus sama Tuhan, aku gak mau nih, capek banget. Lalu mulai keluar dari koridornya Tuhan. Akhirnya ngalamin masalah. Seperti pangeran-pangeran yang tidak mau lagi dikawal oleh pasukan kerajaan. Tiba-tiba masalah, di sana masalah. Nah saudara, contoh nih, banyak orang hari-hari ini terjebak oleh keinginan hal-hal yang duniawi. Pengen cepat kaya, kepengen cepat naik jabatan, kepengen cepat tenar, kepengen ketenaran, status, ketenaran, kekayaan, cenderungnya ingin sesuatu yang terlihat. Akhirnya ambil jalan pintas. Berkali-kali saya sering singgung ini, banyak orang hari-hari ini sering jalan pintas. Karena jalan pintas itu banyak. Banyak orang terjebak, judi online. Itu luar biasa. Indonesia itu salah satu yang terbesar orang terikat judi online. Berapa saat yang lalu ada berita yang mengatakan perputaran uangnya itu bahkan di atas 300 triliun. Bayangkan saudara, perputaran uang di atas 300 triliun. Yang ikut berarti berapa orang? Banyak banget kan. Dan sekarang mudah kan, tinggal aplikasi aja. Dan saudara tahu, statistik hasil riset menunjukkan banyak orang-orang yang terjebak, lalu mereka ingin lagi karena kalah terus. Kan di sini ada yang sudah pernah nyoba nggak? Oh, nggak ada yang angkat tangan, nggak berani ya. Ada yang angkat tangan di sana satu. Nyoba aja kan ya, nggak apa-apa ya nyoba. Tapi saya udah berhenti Pak, saya udah bertobat nih kan. Saya cuma nyoba Pak, saya pengen tahu. Pak Pendeta saya pengen tahu aja. Tapi saya udah berhenti. Saudara, hati-hati. Pengen cepat kaya. Nah ini, kalau kita berjalan menyimpang keluar dari janji Tuhan tadi, dari yang Tuhan sediakan, dari berkat-berkatnya, dari koridornya sebagai warga kerajaan, karena pengen cepat kaya, aku nggak sabar ngikutin jalan kerajaan. Aku mau cepet-cepet tenar, kaya, sukses, terkenal, apapun. Saya coba jalur ini. Saya pengen dapat duit cepet, jalur ini keluar nih. Nah, saudara tahu, kebanyakan orang
orang-orang ini mulai mengumpulkan dirinya, mendekatkan dirinya pada perkara-perkara yang di luar sana. Kalau hari ini saudara mendekat 1 bulan aja kepada orang yang tiap hari ngomongin judi online, kira-kira saudara tertarik nggak habis itu ikut judi online? Tertarik. 2 bulan, coba-coba. 3 bulan, akhirnya saudara jadi pelaku. Tapi kalau hari ini saudara dekatkan hidup saudara pada hal-hal yang surgawi, yang ilahi, yang perkara-perkara di atas, ide-ide besar tentang kerajaan surga, saudara masuk, 1 bulan saudara pasti akan berubah. 2 bulan akan semakin ke sana. 3 bulan saudara akan mulai melihat visi. Itulah bedanya. Dan hal-hal ini seperti tadi, apa itu istilahnya? Godaan-godaan dari dunia hari-hari ini sedang masif. Karena itu di Indonesia perputarannya besar sekali. Saudara tahu, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang mengalami kesulitan juga dalam hal keuangan sebetulnya. Ini statistiknya, saudara bisa baca di berita banyak. Dan kecenderungannya saudara tahu dari situ larinya kemana? Pinjol. Judol pinjol itu satu paket. Tahu nggak? Jebaknya gitu ya. Judol pinjol satu paket. Nah saudara, Anda mau pilih yang mana? Anda mau terima dari Tuhan tadi? Atau Anda mau keluar dari jalur itu? Anda mau cari yang ini? Opsinya, pilihannya ada di tangan Anda semua. Tapi hari ini saya berdoa, Anda jangan ke kiri, Anda terus ikut jalannya Tuhan. Puji Tuhan tadi nggak ada yang angkat tangan, cuman ada satu tapi coba-coba. Pinjol, coba-coba. Pak, saya coba supaya saya bisa cerita ke teman-teman, jangan nyobain ini gitu. Nah itu baik ya. Baik hati itu namanya, berbudi. Hati-hati ya. Jadi kita perlu mengarahkan diri kita pada perkara-perkara yang besar, pikiran kita, hati kita, supaya mata rohani kita juga terbuka ya. Nah slide selanjutnya, saya akan singgung sedikit tentang kisahnya Marta dan Maria. Saya bacakan ayat Lukas 10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidak akan kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, dalam kisah ini kita melihat perbandingan Marta dan Maria. Maria itu posisinya adalah menerima, duduk dan mendengarkan. Dia pilih untuk menerima dari Tuhan. Sedangkan Marta posisi yang selalu berusaha menampilkan performansinya untuk diterima oleh Yesus. Itu gambaran ini. Ya. Orang-orang seperti Marta, seperti tadi, pikiran kecil, sedang, besar. Kira-kira yang mana saudara? Marta ini. Waktu dia mulai bilang, Tuhan, tidak akan kau peduli, saudaraku tuh biarkan aku melayani seorang diri. Dia pikiran kecil, sedang atau besar? Kecil ya, sepakat ya pikiran kecil ya, saudara. Orang-orang kalau fokusnya kepada perkara-perkara kecil, menyalahkan orang lain, akhirnya menyalahkan Tuhan, dan akibatnya marah dan kepahitan kepada Tuhan. Karena saat dia performansinya gagal, dia kecewa, dia menyalahkan diri sendiri, dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan sekelilingnya. Tapi Maria fokus pada perkara yang lain. Maria fokus kepada, aku mau menerima dari Tuhan hari ini. Aku mau mendengarkan suara Tuhan. Dan saudara tahu kan, Maria adalah orang pertama mengurapi Yesus sebelum mati, dikuburkan. Dan sehingga Maria perbuatannya ditulis dalam 4 kitab Injil. Nah, Yesus katakan dalam kisah Marta Maria, hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hanya satu yang perlu, yaitu bagian yang terbaik tidak akan diambil daripada Anda dan saya, yaitu hubungan dengan Tuhan. Pertama, itu adalah hubungan dengan Tuhan. Di atas semua fondasi hidup yang Anda bangun hari ini saudara,
Tuhan bilang hanya satu yang perlu, yaitu hubungan dengan Tuhan, menerima. Waktu Tuhan bicara, Anda menerima. Waktu Anda duduk di kaki Tuhan, Anda masuk dalam hadiratnya, Anda menerima. Pernahkah Anda ambil waktu dalam hidup Anda atau satu hari, Anda belajar menerima dari Tuhan? Fokus menerima. Anda bisa mulai dengan pagi waktu bangun berdoa, Tuhan, aku terima janji-Mu hari ini. Aku terima berkat-Mu hari ini. Aku terima firman-Mu hari ini. Aku terima kemenangan-Mu hari ini. Katakan itu tiap hari waktu bangun. Dan saudara akan lihat. Saya dan istri saya melakukannya. Karena apa? Karena percaya aja. Dulu enggak, tapi belajar. Nah, saya percaya di sini banyak juga yang belajar sama dengan saya juga belajar. Dulu enggak, saya mau belajar Pak, belajarlah. Karena apa? Karena itu akan mengubahkan pikiran dan hati kita untuk belajar memikirkan perkara-perkara yang besar. Nah saudara, tujuannya adalah apa waktu kita punya hubungan dengan Tuhan? Karena Tuhan bilang, masuklah dalam perhentian, yaitu rest. I give you rest. Rest itu saat apa? Terjadi peperangan. Tuhan katakan, Keluaran 14 ayat 14 kalau saya tidak salah. Saudara bisa cek. Tuhan berperang bagi Anda dan saudara. Kita diam saja. Itu rest. Anda punya masalah, punya pergumulan. Rest dalam Tuhan. Tarik di saudara, masuk dalam hadirat Tuhan. Dengar dulu dari Tuhan. Jangan langsung bereaksi, jangan langsung ngomong, jangan langsung nyalahkan kayak Marta tadi. Jangan langsung lihat kanan, lihat kiri. Tarik diri saudara, masuk dalam Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, tenang, aku yang berperang bagi kamu. Kamu diam saja dalam hadirat Tuhan. Di situ caranya kita menang. Itu kemenangan dari Tuhan. Terima kemenangan dari Tuhan, saudara. Nah, saudara, orang yang duduk di kaki Tuhan akan menerima dari Tuhan dan mendapat damai sejahtera. Inilah postur hati. Postur hati ini, bentuk hati saudara dan saya hari ini. Tuhan ingin ke sana. Apapun, kalau dunia apapun makanannya, minumannya teh. Saya nggak sebut belakangnya ya, saya nggak endorse soalnya. Teh something gitu ya, teh sesuatu. Tapi apapun yang Anda hadapi hari ini, Anda tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Cari Tuhan yang pertama. Slide selanjutnya saudara, ini menjelaskan. Saya mau sampaikan tentang kenapa perlu punya hubungan dengan Tuhan, punya pikiran rohani, mindset yang dibukakan saudara. Nah ini cerita tentang waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di Israel, bangsa Yahudi saat itu, kalau ada orang bertamu ke rumah seseorang, maka kakinya itu dibasuh pakai air saudara. Dan kemudian diseka. Kalau orang itu adalah orang kaya yang punya hamba, hambanya itu akan membasuh kakinya tamunya dan menyekanya sampai kering. Nah saudara, Yohanes 13 ayat 4-5 katakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain terikat pada pinggangnya itu. Ini menggambarkan budaya hari itu saudara. Tapi murid-muridnya gak mau. Kaget, kenapa Yesus? Guru, kenapa engkau menyeka? Kenapa engkau membasuh kaki kami dan menyeka? Nah saudara, kata membasuh dalam ayat ini memakai bahasa Yunani nipto, yang merupakan kata kerja yang dilakukan terus menerus maksudnya. Ini harus dilakukan terus menerus. Jadi pembasuhan itu terjadi setiap hari. Dalam konteks ini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini saudara, bahwa pembasuhan pikiran dan hati itu dilakukan setiap hari oleh Roh Kudus, saudara. Kata menyeka memakai bahasa Yunani juga yang artinya memiliki, yaitu ekmaso, bahasa Yunani ekmaso yang memiliki arti kita diluputkan dari ancaman iblis. Jadi begini saudara, dalam konteks Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus mengajarkan kepada kita hari ini bahwa menggambarkan pikiran dan hati kita itu seperti kaki yang dibasuh. Pikiran dan hati manusia seperti kaki yang dibasuh. Waktu Yesus mati buat kita, itu menebus kita. Roh kita diselamatkan. Hidup kita diselamatkan.
Tapi ada bagian yang perlu melibatkan kita untuk kita dari hari ke hari disempurnakan, yaitu karakter, jiwa, pikiran, hati. Itu adalah celah buat iblis bermain dalam hidup kita. Saudara ingat minggu lalu waktu wakarayon kita, Pastor Suwardi jelaskan tentang justification, sanctification, glorification. Justification, kita terima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, diselamatkan, ketok palu, ini anak raja. Tapi dalam prosesnya kita masih hidup di dunia, kita jalan. Tiap hari kita dengar, wah diajakin teman untuk berbohong, bolos kelas, bolos kepada dosen, berbohong kepada dosen, atau melakukan kejahatan yang lain, kejahatan kecil, kejahatan besar. Dosa kecil, dosa besar katanya. Saudara nggak ada dosa ya dosa, ya kan? Saudara ya. Nah, sanctification itu perlu kita alami, proses pengudusan itu sepanjang kita hidup. Karena apa? Godaan, gangguan tuh ada. Si iblis bicara, dia pakai tipu daya seperti kepada Hawa dulu, bisik-bisik. Tetangga lu lihat itu sudah berhasil, udah naik pangkat, lu nggak kepengen kayak dia. Gimana caranya? Ya dia bayar dong. Wah gimana caranya gua bayar supaya gua naik pangkat ya? Mulai iblis kerja. Cepat kaya, lihat itu temen lu di kantor, tiba-tiba dia bisa kaya, beli mobil, beli ini 2 biji. Apa yang dilakukannya? Nggak tahu, mungkin judol, nggak tahu juga saya. Tapi dia terpikir mulai, iya kenapa saya enggak ya? Iblis masuk. Perlu disanctification, perlu saudara disucikan, dikuduskan tiap hari. Ini peranannya Roh Kudus. Saudara nggak bisa punya kekuatan sendiri untuk melakukan ini tanpa Roh Kudus terlibat dalam hidup saudara. Karena itu Yesus gambarkan di sini. Ayo, melalui firman Tuhan, engkau disekah, dibasuh, dicuci pikiranmu. Kaki yang kena debu tiap hari menggambarkan pikiran hati kita yang kena cemar, yang terintimidasi oleh iblis, debu dunia ini. Dibasuh, sekah. Anda perlu Roh Kudus, Anda perlu firman Tuhan. Karena itu jangan jauh-jauh dari persekutuan orang percaya. Saya kasih tahu. Yang membuat Anda kuat, saudara, tanpa Anda sadari, Anda datang gereja hari ini. Roh yang ada dalam hidup Anda dan roh semua dari sini berkolektif, saudara. Itu saling menguatkan. Anda mungkin nggak tahu prosesnya terjadi gimana. Manusia terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Tapi roh itu saudara tahu waktu Anda dekat pada roh yang sama dari Allah. Anda keluar melangkah dari tempat ini, kok kayak saya disegarkan ya Pak ya? Karena roh Anda disegarkan, dibangkitkan. Tapi waktu Anda menghabiskan waktu lebih banyak di luar sana, kumpul kepada hal-hal yang membuat roh Anda lemah, yang membuat jiwa Anda lemah, saudara. Anda akan lihat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda akan menjadi seperti mereka. Karena itu, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Itu kata firman Tuhan. Karena apa? Pak, saya cuma duduk kok, cuma muji Tuhan, dengerin firman. Saudara, dampaknya luar biasa buat kita. Roh Anda dibangun, dikuatkan. Seperti tadi, dibasuh pikiran kita, diseka. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Petrus bicara kepada Tuhan Yesus, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Next slide. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Saudara, Petrus ngertinya setelah menyangkali Tuhan Yesus, baru dia dibukakan oleh Roh Kudus. Tapi hari ini kita orang-orang menerima Roh Kudus, nggak perlu nunggu nanti, amin? Nggak perlu nunggu nanti untuk mengertinya. Hari ini saya mengerti, Pak. Nah, kalau hari ini, gini kerjanya Roh Kudus, saudara. Keselamatan dalam hidup kita. Kenapa kita perlu dibasuh tiap hari? Saya berapa kali seperti tadi saya katakan, ketemu orang tidak ke gereja, bahkan keluar dari pelayanan karena sederhana. Karena apa? Terintimidasi. Pak, saya diingatkan kesalahan saya 5 tahun yang lalu, Pak. Dosa saya dulu, Pak. Waktu saya sebelum menikah atau setelah menikah atau ini. Kira-kira itu pekerjaan Roh Kudus atau iblis? Mengingatkan saudara sama dosa saudara masa lalu. Iblis. Tadi sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus tuh gak pernah hari ini aku angkat engkau jadi anakku. Wah, tapi masa lalu gak bagus, beresin dulu. Gak begitu. Sekali dia pilih engkau,
dia pegang engkau. Seperti kemarin saya sampaikan kepada mereka yang dibaptis, sekali dia pilih engkau, dia gak akan mau lepaskan engkau, kecuali engkau yang melepaskan diri dari dia. Sama saudara, Petrus terintimidasi, merasa gak layak. Tuhan, aku gak layak, jangan basuh kakiku, aku gak layak. Ini gambaran orang yang terintimidasi. Dia hanya merasa layak kalau dia melakukan suatu performansi di hadapan Tuhan. Sehingga Yesus katakan, kamu gak akan ngerti yang kulakukan ini, tapi nanti kamu akan ngerti. Kalau aku melayakkan kamu dengan kuasa darahku, maka kamu layak. Jadi jangan andalkan performansi kehebatan saudara, posisi saudara, title apapun. Bukan itu yang membuat Anda dilayakkan, tapi darah Yesus membuat Anda dilayakkan. Saudara, Petrus katakan, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Dalam bahasa Inggrisnya, New King James dikatakan, you shall never wash my feet. Jesus answer him, if I do not wash you, you have no part with me. Kamu tidak akan mendapat bagian dalam aku. Maksudnya, kamu gak akan bisa jalan masuk dalam apa yang aku janjikan, yang aku berikan. Kuncinya di sini, yaitu kamu tahu bahwa hanya aku yang melayakkan kamu dan kamu harus terima semua yang aku berikan kepada kamu. Jangan mengandalkan bahwa aku layak, aku nggak, hari ini aku layak, besok aku nggak layak. Aku layak, hari ini aku nggak layak. Anda akan sulit menerima kalau Anda mengukur Tuhan berdasarkan performansi Anda. Amin saudara. Semoga tidak membingungkan ya apa yang saya sampaikan ya. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ini maksud Tuhan apa gambarannya? Waktu engkau terima Yesus Tuhan Juru Selamat, engkau sudah layak, engkau sudah dicuci, dimandikan oleh darah Yesus. Tapi pikiranmu tiap hari, yaitu pikiran gambaran kaki, yang tiap hari jalan kena debu tadi, yaitu pikiran ini saudara, ini harus dicuci tiap hari. Jiwa Anda ini harus setiap hari dicuci. Supaya apa saudara? Sanctification, pengudusan terjadi. Dan Anda semakin hari semakin mengenal Kristus, menuju karakter Kristus. Amin. Bapak Ibu. Nah, slide selanjutnya. Saya undang imam musik pujian untuk maju ke depan, kita akan masuk perjamuan kudus. Nah, pikiran ini medan perang. Hati dipakai juga untuk medan perang. Iblis lawanmu seperti singa mengaum-ngaum, berjalan berkeliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang dapat ditelannya. Saya yakin semua di sini tidak akan ada yang mau ditelan. Dia bisa masuk lewat pikiran. Dia bisa mengintimidasi Anda lewat masalah, lewat kekhawatiran, ketakutan. Karena itu tadi, kalau Anda ingin damai sejahtera, lepaskan ketakutan saudara, serahkan kepada Tuhan. Anda terima damai sejahtera. Nah, iblis itu cari celah, mengaum-ngaum keliling, cari. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara sudah punya proteksi, perlindungan sepenuhnya dari Tuhan. Tapi Anda harus percaya. Jangan buka celah. Kekhawatiran itu buka celah. Kekhawatiran itu dosa enggak, saudara? Dosa kekhawatiran itu. Nah, Kejadian 3:14 katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Tuhan ngutuk ular. Tuhan bilang, kamu akan makan debu tanah. Ya kan? Kamu akan debu tanah, kau makan seumur hidupmu. Ini maksudnya apa, saudara? Kita lihat di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam lindungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itulah debu tanah. Manusia jasmani yang belum percaya sama Tuhan Yesus, itu manusia jasmania, itu debu tanah. Saudara tahu, hanya Tuhan Yesus yang menjadikan saudara dan saya manusia ilahi, manusia roh. Sebelum zaman Tuhan Yesus, itu saudara, manusia itu debu tanah. Dan itu makanan si iblis. Jadi hati-hati hari ini. Saudara itu manusia roh, manusia ilahi atau manusia jasmani? Dari mana Pak saya tahu? Dari cara hidup saudara, dari pikiran saudara. Kalau pikiranmu banyak ke kiri, dikuasain kiri, lama-lama engkau bisa jadi manusia jasmani.
Karena disitulah iblis itu berkuasa, mengaum-ngaum di situ. Jasmaniah, hal jasmaniah itu yang dia ambil. Debu tanah itu jasmaniah, saudara, perlambang jasmaniah. Tapi waktu saudara mulai geser pikiran saudara pada pikiran-pikiran di atas, firman Allah, tempat tinggi, hal-hal yang daripada Tuhan, manusia rohani saudara hidup, manusia ilahi saudara hidup, dan iblis nggak bisa ngambil bagian di situ. Kenapa Pak saya rasanya kalah terus? Jangan-jangan kita sedang berjalan dalam area jasmania. Kebanyakan jasmaniahnya. Saudara mungkin ada yang sengaja buka celah, tapi saya berharap di sini nggak ada yang sengaja buka celah. Kebanyakan di area jasmaniah, pikiran-pikiran jasmaniah, pergaulan jasmaniah akan buat saudara ke arah jasmaniah, semakin menjadi debu tanah. Debu tanah itu makanannya si iblis. Hari ini pilih saudara, fokus pada perkara-perkara rohani, perkara di atas, manusia rohani. Belajar firman, ikut dalam pelayanan, ikut dalam ibadah, ikut dalam hal-hal yang rohani saudara. Maka saudara akan dibangun manusia rohaninya. Amin. Kalau ada yang ikut di kul, rajinlah kul saudara. Karena di situ waktu saudara duduk dengerin, saudara berdoa, saudara gak sadar, rohnya saudara dibangun. Manusia rohani saudara dibangun. Saudara rajin aja 3 bulan, saudara akan berbeda. Rajin 3 bulan Pak, berbeda. Lihat nanti. Karena apa? Manusia rohani itu akan muncul saudara, akan tampak, akan kelihatan bersinar kalau saudara fokus pada perkara-perkara yang rohani. Amin Bapak Ibu. Nah saya rasa saya sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Pesan Tuhan hari ini saudara. Ingat tadi Marta. Perkara pertama, first thing to do. Saudara, duduk, diam di kaki Tuhan. Cari Tuhan, dengar suara Tuhan. Pak, ini ribut banget, banyak masalah, saya harus segera. Tenang, ambil sikap. Tuhan, aku mau dengar suaramu, apa yang harus aku lakukan? Tuhan tuh gak pernah terlambat. Ada seorang hamba Tuhan, dia di Amerika. Suatu hari dia tuh pernah ngalamin namanya situasi kepepet. Dia mobilnya terjebak, sebelah sana jurang, sebelah sininya tebing. Tiba-tiba dia mau dihajar oleh mobil besar atau truk. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya teriak Yesus. Itu hanya dia tahu. Kenapa dia bisa teriak otomatis Yesus? Karena apa? Yang ada dalam pikiran, dalam hatinya hanya Yesus, 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 saudara. Iya kan? Kalau ada dalam hati dan pikirannya adalah si A, si B, saudara kan si A, si A, si A, si B, si B, ya kan? Tapi dia karena Yesus, dia teriak Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu dia sadar, dia sudah gini, gak selamat ini, dia bilang Yesus. Saudara tahu yang terjadi? Begitu dia buka mata, mobilnya sudah ada di tempat parkir. Dia kaget, siapa memindahkan mobil saya? Dan hamba Tuhan itu hamba Tuhan besar hari ini. Saudara, banyak hal-hal yang ajaib dalam hidup saudara. Kalau saudara fokuskan hidup saudara pada perkara-perkara yang ilahi. Saya berdoa buat saudara supaya semua di sini mengalami perkara-perkara yang ilahi lebih lagi saudara. Jangan terjebak dalam arus dunia, dalam hal-hal dunia. Walaupun kelihatannya itu nyaman, kelihatannya nikmat, tinggalkan saudara. Minta hikmat Roh Kudus, tinggalkan. Dan saudara bangun hal yang baru bersama Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Saya undang tugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku,
ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saudara tahu perjamuan kudus ini adalah menerima sesuatu dari Tuhan. Yesus katakan perjamuan kudus ini untuk mengingat akan Dia, mengingat tentang kasih-Nya, pengorbanannya. Dia sudah mati di kayu salib, curahkan darahnya supaya hari ini saudara saya selamatkan. Bahkan waktu Dia memilih untuk tubuhnya dihancurkan, diremukkan, Yesus tidak memilih mati dengan cara cepat. Yesus memilih mati dengan cara yang sengsara, supaya kesengsaraan saudara dan saya hari ini diambil alih oleh Yesus. Kalau engkau merasa, Pak, saya sengsara, berikan pada Yesus. Terima yang baru dari Yesus. Pemulihan, kemenangan, kesembuhan. Perjamuan kudus ini saudara mari lakukan dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang benar. Ambil semua yang Yesus punya buat saudara hari ini, juga buat anak-anak muda, masa depan. Dia yang punya masa depan buat engkau. Hari ini gak mungkin, Pak, rasanya saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan itu berkali-kali dalam hidupmu, firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini mari masuk dalam perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar. Ingat kasih-Nya, ingat tubuh dan darah-Nya yang diberikan buat Anda, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima Tuhan hari ini berkat-berkat-Mu. Kami terima Tuhan bagian yang terbaik Tuhan daripada Yesus yang telah diberikan bagi kami. Hari ini kami berdoa, kami masuk dalam sejangan Engkau dalam kuasa tubuh dan darah-Mu, supaya hari ini anugerah-Mu itu Tuhan yang Kau sediakan bagi kami melimpah dalam hidup kami. Bahkan kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terbelenggu dibebaskan, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Yesus katakan, oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kebenaran firman Tuhan, terimalah yang terbaik dari Tuhan hari ini. Kami akan masuk bersama-sama dalam kuasa perjamuan kudus Tuhan, sehidangan dan Engkau dalam kuasa tubuh darah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dibagikan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
perlu kau setia. Iya Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau setia bagi kami Tuhan. Yes Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur sama-sama. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih, kami telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih, kami menerima kuasa-Mu. Kami menerima pemulihan, kesembuhan. Kami menerima kebaikan. Kami menerima Tuhan anugerah-Mu. Kami menerima keselamatan-Mu Tuhan. Haleluya. Sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbelenggu dilepaskan, Kau pasti kuat. Kau mendapat jawaban daripada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh sehidangan dengan Engkau dalam kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami. Engkau membangkitkan setiap daripada kami, memulihkan kami, dan kuasa-Mu bekerja dengan dasar dan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Saudara. Wow, Tuhan kita dahsyat. Saya percaya bahwa setiap kita diberikan kesempatan boleh sehidangan dengan beliau. Sekali lagi saya bilang bahwa itu adalah penghormatan terbaik dari Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan LPG News untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Dan sambil menyaksikan nanti kita akan memberikan persembahan diakonia. Dapat kita berikan lewat persembahan, kantong persembahan yang dijalankan. Juga boleh dengan scan QR code yang ada nanti. Bapak Saudara, sebelum kita memberi, mari saja kita berdoa bersama. Kita tundukkan kepala dengan segala hormat. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau selalu berikan kami kesempatan yang terus selalu setiap hari diperbaharui. Kami tahu bahwa di dalam Engkau kami terima anugerah terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Bapak, pagi hari ini kami akan memberikan persembahan diakonia. Biarlah setiap kami yang memberi, yang Kau berkati, dan kami yang mengelola pun
Engkau pakai kami supaya kami mengelola dengan keadaan hati yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberi dan akan mengelola, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara, silakan memberi. Kita saksikan LPG News. Shalom saudara, bersama saya Noel, mari kita saksikan LPG News minggu ini. Percayalah ada perubahan dan berkat Tuhan ketika kita berdoa. Ada 2 kegiatan doa LPG Ministry, berikut informasinya. Saudara, jangan lupa kita mempunyai program yang dinamakan Bible Study yang diadakan setiap 2 kali dalam 1 bulan. Di setiap hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan 10 pagi. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi call center kami. Info ibadah pemuda LPG Ministry, Young Disciple of Jesus, diadakan 2 kali dalam 1 bulan. Setiap Sabtu, pukul 5 sore. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi Sarah. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan, dan pengurapan rumah, atau tempat usaha, saudara bisa menghubungi Bapak Bobby dan call center kami. Ayo, jangan sungkan, bantu kami untuk melayani Anda. Ayo, follow media sosial LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Ada di YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang update setiap harinya. Berikut informasinya. Saudara mempunyai talenta di bidang menyanyi, bermain musik, dan sound system? Ayo bergabung bersama kami, langsung menghubungi Kak Jerio. Bahkan kita juga membuka kesempatan melayani di bidang LPG Kids atau sekolah minggu dan junior church, guru sekolah minggu, pembina GC, dan konten kreator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Untuk pengumuman tambahan, saudara bisa melihat di layar. God bless you. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, umat yang berkati Allah. Saya minta bantuan dari multimedia ya untuk menampilkan. Izin minta waktu Bapak Ibu sedikit karena kami akan melaporkan pembangunan. Baik, next ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa progres tahap pertama kita sudah 90%, di mana bisa kita lihat tahap pertama kita tinggal di mezanin ya. Kalau boleh Bapak Ibu nanti lihat di belakang itu tinggal kecil, tinggal jendela dan pintu ya. Tahap pertama itu sudah terlaksana perbaikan plafon di atas, terus pemasangan hebel dan ruang mezanin. Tinggal finishing ruang mezanin. Apa tahap selanjutnya? Tahap kedua. Tahap kedua kita akan melakukan renovasi di sekolah minggu, nanti di sisi kiri, nanti akan ada gambarnya. Sekolah minggu youth juga perluasan ruang ibadah,
Kemudian next, biar kita bisa lihat ya. Jadi begini, secara gambaran umum bahwa tahap pertama ini sudah kita lalui, kurang 10% lagi, kurang lebih bisa terlampaui. Namun Bapak Ibu sekalian, kita masih ada tahap selanjutnya. Next, ya, renovasi tahap kedua meliputi sebelah kanan ya, kalau dari sini ya, kanan itu ruang sekolah minggu 1, dan nanti sekolah minggu akan kita jadi 2. Jadi ruang sekolah minggu ada 2, kemudian ruang JC dan gudang. Nah, ruang JC ini merupakan ruang penambahan Bapak Ibu. Jadi penambahan, jadi akan kita bangun penambahannya sehingga tahap kedua itu masuk dalam program tahap ketiga. Next, tahap ketiga adalah renovasi di sebelah kiri kita, ya. Nanti ini akan dipugar, dijebol ya, supaya ruang ibadahnya akan lebih luas lagi. Next, baik, untuk anggaran yang sudah terkumpul saat ini adalah 205 juta, di mana target kebutuhan anggaran secara umum itu mencapai 283. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pencapaian pengumpulan anggaran sudah 73%. Masih dibutuhkan lagi 77 juta kurang lebih. Kita percaya bahwa Tuhan akan cukupkan melalui kita semua ya. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Next. Ya, pengumpulan dana itu pertama bisa melalui bazar makanan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang punya keahlian memasak, silakan bisa menghubungi Bu Yunita untuk bergabung dalam bazar makanan. Kemudian juga kami ada program charity. Apabila Bapak Ibu sekalian juga ada barang-barang yang mungkin tidak dibutuhkan di rumah tapi masih bagus ya, itu bisa diserahkan atau diberikan ke kami untuk bisa kami lakukan penjualan. Next. Kemudian juga ada persembahan khusus Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu juga memang digerakkan untuk memberikan persembahan untuk pembangunan, bisa melalui baik QRIS transfer, tapi mohon diinfokan juga apabila sudah memberikan QRIS melalui QRIS atau transfer bank, supaya kami juga mengetahui secara administrasi akan kami bukukan seperti itu. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih jauh, bisa meminta proposal, ya, proposal kami siapkan proposal bagi jemaat, bisa menghubungi Pak Luhut ataupun Pak Robert ya. Nanti akan diinfokan secara detail terkait pembangunan tersebut. Next. Ya, mungkin itu pengumuman sedikit tambahan terkait pembangunan ya. Saya percaya kita semua mengambil bagian dalam visinya Tuhan atas tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita minta waktu sebentar lagi, ada anak-anak yang akan memberikan perform mereka. Dan sekaligus kita akan tutup setelah perform dengan doa bersama, berkat bagi anak-anak kita dan juga bagi kita semua. Puji Tuhan.
Loh, ayo di depan dulu adik-adik. Yuk semua yuk. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita doakan anak-anak kita. Juga karena kan hari-hari ini mau ada yang masuk tahun ajaran baru ya. Kita doakan ya. Saya nggak naik ya, langsung dari sini aja. Yuk adik-adik kita berdoa semua dari sini. Belajar untuk menerima dari Tuhan, menerima yang terbaik. Tuhan selalu sediakan terbaik ya buat semua dari kita, juga anak-anak Tuhan sediakan terbaik. Kita juga akan masuk dalam tahun ajaran yang baru ya. Minta yang terbaik dari Tuhan. Yang hari-hari ini menunggu hasil pengumuman atau apapun, minta yang terbaik dari Tuhan ya. Oke, saya nggak akan naik, saya doa dari sini dengan orang tua yang lain, kita arahkan tangan kepada mereka. Yuk. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu buat anak-anak kami, putra-putri kami. Mereka adalah generasi-generasi yang Kau pilih Tuhan, menjadi generasi-generasi ilahi. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang Kau taruhkan juga dalam hidup mereka hari ini. Kami berdoa hari ini, di tempat ini Tuhan, Engkau melawat anak-anak muda, anak-anak ini. Berikan kepada mereka hari ini Tuhan penyertaan-Mu yang terbaik buat mereka. Dalam kehidupan mereka, masa muda mereka, di sekolah, dalam pergaulan. Berikan kepada mereka sekolah-sekolah yang terbaik yang Tuhan pilihkan. Biar mereka terima dari Tuhan yang terbaik. Berikan kepada mereka lingkungan pergaulan terbaik daripada Tuhan. Kau berikan mereka teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, guru-guru yang baik Tuhan. Berikan pada mereka bahkan keluarga-keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Orang tua mereka diberkati, suami istri diberkati, pekerjaan orang tuanya juga diberkati, usahanya diberkati. Dan anak-anak ini Tuhan Kau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar mereka untuk mendengar suara Tuhan sejak mereka masih muda. Seperti Kau memanggil hamba-Mu Samuel. Mereka boleh mendengar suara Tuhan sejak mereka masih muda ya Tuhan. Tuhan pimpin langkah-langkah mereka, jalan-jalan mereka, masa depan gilang gemilang. Dan kalau ada di antara mereka yang hari ini Tuhan mau masuk tahun ajaran baru, Tuhan sertai mereka, jadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang penuh hikmat ilahi Tuhan. Engkau akan membuat perbedaan mereka dengan teman-temannya, karena roh Allah penyertaan Tuhan ada atas mereka. Bangkitkan suatu generasi yang ilahi di tempat ini Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan. Demikian Tuhan untuk jemaat Tuhan tempat ini, para orang tua, keluarga demi keluarga Tuhan berkati, Tuhan lawat. Taruhkan hikmat ilahi, taruhkan Tuhan hari ini Tuhan. Terus Tuhan, rema-rema yang baru dalam hidup mereka. Supaya mereka berjalan dalam kebenaran ilahi. Mereka menerima yang terbaik daripada Tuhan. Kasih anugerah, karunia demi karunia. Kebenaran firman-Mu, otoritas kuasa ilahi, kemenangan demi kemenangan. Bahkan kesembuhan diterima Tuhan oleh hamba-Mu, anak-anak-Mu tempat ini. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk roh-Mu. Terima kasih untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk progres pembangunan terjadi. Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan semuanya Tuhan. Tepat pada waktunya, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau mendatangkan berkat-berkat-Mu. Tingkap-tingkap langit dibukakan. Berkat-berkat dari utara, timur, barat, selatan mengalir Tuhan. Engkau memenuhkan lumbung-lumbung kami. Bahkan jemaat Tuhan di tempat ini, lumbung-lumbungnya diberkati Tuhan. Usaha-usaha mereka diberkati ya Tuhan. Pekerjaan diberkati. Setiap hubungan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja-Mu diberkati. Keluarga-keluarga diberkati. Jemaat Tuhan diberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hati pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, damai sejahtera melimpah daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua dengan permai, dan kita semua di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Jumpa lagi minggu depan. Happy Sunday.